Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati. Sekali lagi Shalom. Damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di hari ini kita diberi kesempatan untuk ada dalam persekutuan ibadah, meskipun secara virtual, secara online. Kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang, selamanya, senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menjema, memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, ajarku berdiam. Berdiam dekati hatimu saat kau berpaling kemukan cintaku. Sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Damba hadirmu, oh inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum kita mulaikan ibadah kita di saat ini, mari kita minta pertolongan Tuhan kita setelah berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh Engkau rancangkan dan nyatakan dalam kehidupan kami. Ketika ada hari di mana kami boleh beraktivitas, boleh bekerja, berkarya, semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Maka di saat ini Tuhan, kesempatan yang begitu indah Engkau boleh nyatakan dalam hidup kami ketika kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, meskipun secara virtual, secara online, ketika kami berada di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya hati kami yang penuh semangat, sungguh-sungguh rindu untuk memuji dan menyembah nama Tuhan saja. Maka Tuhan, bila Tuhan yang akan memberkati rangkaian ibadah kami di saat ini, persiapkanlah hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan, kami masing-masing dapat terfokus hanya untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan di saat ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan. Ini kami yang berdoa dan mengucap syukur, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami di saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, dan teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita bersorak-sorai untuk segala sesuatu yang boleh Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Mari saya mau mengundang kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian berkata, terima sukacita surga. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan, sebab kekuatan yang sejati ialah ketika kita diberi sukacita, sukacita yang dari Tuhan. Katakan bersama-sama, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya
taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mana lebih semangat kita angkat pujian ini dari awal. Katakan bersama-sama, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan pernah takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga. Sekali lagi kita katakan sukacita surga. Sukacita surga, sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di saat ini kita masih semangat, kita masih mau lagi menyembah memuliakan nama Tuhan, dan kita bersyukur untuk segala kebaikan-Nya dalam kehidupan kita yang senantiasa menjadi bagian kita. Oleh karena itu, mari kita mengangkat pujian yang berkata, bersyukurlah. Mari kita nyanyi haleluya bagi Tuhan, karena kasih setia Tuhan takkan pernah berkesudahan. Dan biarlah segala yang bernafas memuji Sang Raja. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Mari kita angkat pujian dari awal. Katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada. Sebab apa? Sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na.
kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dan teman-teman yang diberkati dengan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, teman-teman dipersilakan duduk kembali. Dan di saat ini mari kita lebih masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita bersama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab sebagai manusia kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Kita sering menyakiti hati teman, sahabat, menyakiti hati orang tua, terlebih menyakiti hati Tuhan. Maka kehidupan kita pun senantiasa dikuasai oleh dosa. Oleh karena itu mari kita membawa setiap pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan kita, Tuhan yang Maha Mengampuni. Oleh karena itu mari kita mengangkat pujian berkata, mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari kita angkat pujian ini dari awal sambil kita dalam sikap berdoa. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mau datang mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi ya Tuhan, kami pun saat ini mau datang membawa setiap pengakuan dosa kami kepada Tuhan. Ketika kami seringkali menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama, menyakiti hati orang tua, kami seringkali terjebak dalam sikap yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah kami dapat tetap terus hidup kudus bersama-sama dengan Tuhan. Maka ya Tuhan, ketika kami sadar bahwa kami diampuni, ajarlah kami untuk selalu mengampuni. Maka ketika hati kami disakiti, ajarlah kami untuk mengampuni. Biarlah ya Tuhan, kami senantiasa diberi hati yang tulus untuk mengampuni sesama kami. Dengan demikian, Bapa pun akan mengampuni kami.
Kami bersyukur Tuhan, biarlah hidup kami dapat terus memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ampunilah salah dosa kami, dan kami anak-anak-Mu ini pun siap mengampuni kepada setiap orang yang bersalah kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengampunan, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Dan teman-teman yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nanti akan dilayani oleh yang terkasih Penatua Andrew Merundu. Oleh karena itu mari kita mengangkat pujian Siapa yang Berpegang. Sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Kepada Penatua Andrew dipersilakan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, karena kebaikan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami pemuda, remaja, dan pembina remaja Jemaat Kemim Betel Winangun dapat beribadah. Ya Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Bapa berkati kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti, memahami maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami, untuk menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani kehidupan. Pimpin terus kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 9 kita akan baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebijakan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Shalom, damai di hati, adik-adik remaja, teman-teman pembina remaja, dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam ibadah gabungan pemuda remaja Gemim Bethel Winangun, walau dengan segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19 ini, namun saya yakin dan percaya tidak akan mengurangi sukacita kita untuk beribadah. Adik-adik remaja, teman-teman pembina dan pemuda, Filipi adalah kota di Makedonia Timur yang didirikan oleh Filipus II dari Makedonia, ayah dari Alexander Agung pada tahun 356 sebelum Masehi. Reruntuhan kota Filipi ini pada saat ini berada di kota Filipoi yang berada di negara Yunani. Jemaat Filipi ini mengambil andil besar dalam pelayanan Paulus, lebih khusus pelayanan Paulus di Asia Kecil. Dalam hal pertumbuhan iman, jemaat Filipi pun mendapat pujian dari Rasul Paulus dengan mengatakan jemaat tersebut adalah sukacitaku dan mahkotaku. Meskipun demikian, jemaat Filipi sebagai jemaat mula-mula tak lepas dari segala pergumulan, baik dari eksternal maupun internal jemaat. Dari pihak eksternal, Kekaisaran Romawi sangat membenci orang Kristen karena orang Kristen tidak mau menyembah raja sebagai dewa. Sedangkan dari pihak internal terdapat perselisihan di antara jemaat. Itulah mengapa Paulus menasihati jemaat di Filipi sebagaimana pembacaan kita saat ini. Pada ayat pertama pembacaan kita, Paulus meminta jemaat untuk berdiri teguh dalam Tuhan. Teguh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kukuh, kuat, kuat berpegang dan tetap tidak berubah. Berdiri teguh dalam Tuhan memiliki arti berdiri kukuh, tetap tidak berubah, berpegang kuat pada firman Tuhan, tidak akan goyah menghadapi kondisi apapun dalam susah maupun dalam senang. Selanjutnya Paulus menasihati Euodia dan Sintike untuk sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan Paulus juga meminta Sunsugos untuk membantu mereka, karena perselisihan dapat mengganggu pelayanan dan mengakibatkan kemunduran pertumbuhan iman di jemaat Filipi. Selanjutnya dalam ayat 4, Paulus menasihati untuk tetap bersukacita dalam Tuhan. Bahkan kata bersukacita 2 kali disampaikan sebagai penekanan apa yang harus dilakukan jemaat dalam menghadapi pergumulan. Dengan bersukacita, pergumulan yang dihadapi dapat menjadi lebih ringan. Dan pada ayat 5, Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang,
memiliki maksud, kebaikan hati kita harus diwujudkan dalam perbuatan sehingga nyata terasa bagi semua orang. Pada ayat 8 dan 9 Paulus menutup perikop ini dengan nasihat, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah dan lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Adik-adik remaja, teman-teman pembina remaja dan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus. Di tengah pandemi COVID-19 yang menjadi pergumulan kita bersama. Lewat pembacaan kita ini, kita dinasihati untuk berdiri teguh, jangan goyah, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dalam kita menjalani kehidupan kita. Bahkan di masa menuju kenormalan baru ini, kita dituntut untuk selalu disiplin menjaga kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tetap mengikuti protap kesehatan yang ditetapkan pemerintah dan gereja demi kebaikan kita bersama. Persoalan dan pergumulan pasti ada dalam kita menjalani kehidupan. Dengan tetap bersukacita di dalam Tuhan, kita pasti dikuatkan dan dimampukan menghadapi semuanya. Serta terus menyatakan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka Allah sumber damai sejahtera akan selalu menyertai kita semua. Stay safe, stay healthy, stay at home. God bless. Amin. Dan teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika tadi orang bersama-sama belajar kembalikan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar menjadi sulu dan pedoman kita dalam menjalankan hari-hari kehidupan kita di era new normal ini. Oleh karena itu, mari kita tetap terus berpegang teguh kepada Tuhan. Satu-satunya kekuatan kita, tempat berlindung kita. Maka saat badai menerpa, kita tidak akan goyah karena pegangan kita teguh kepada Tuhan, Sang Juru Selamat, batu penjuru kita. Oleh karena itu, menjalani hari-hari kehidupan kita, menjelang era new normal ini, mari kita tetap terus persiapkan diri kita. Dan tetap terus percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan saat ini kita akan menutup rangkaian ibadah kita di saat ini. Mari kita mengangkat pujian yang berkata, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu
Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dan kita akan menutup ibadah kita ini dengan doa yang akan kembali dibawakan oleh Penatua Andrew. Dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena atas kebaikan Tuhan ibadah kami dapat terlaksana meskipun di tengah keterbatasan karena pandemi COVID ini. Namun kami yakin ini tidak mengurangi kerinduan kami untuk beribadah kepadamu. Dalam ibadah ini kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman itu dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami, khususnya di masa muda kami sebagai remaja dan pemuda gereja. Begitu banyak harapan dan cita-cita kami untuk masa depan kami. Kiranya Tuhan berkati itu. Segala harapan dan cita-cita kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa bagi organisasi pemuda dan remaja, lebih khusus di Jemaat Gemim Betel Winangun. Kiranya program kerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Untuk tim multimedia Betwin dan kami semua yang sudah memberi diri melayani dalam ibadah ini, kiranya diberkati Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah kami. Kiranya Tuhan memberkati hikmat kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka mampu menjalankan tugas dan kewajiban mereka, terlebih di masa pandemi ini. Kami juga mau berdoa bagi tenaga medis dimanapun mereka berada. Kiranya diberi kekuatan dan kesehatan dalam mereka menjalani tugas mereka sebagai garda terakhir penanggulangan COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa untuk ODP dan PDP yang sementara menjalani perawatan. Kiranya kesembuhan dari Tuhan dikaruniakan kepada mereka. Ini doa kami Tuhan, dan akan kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menutup rangkaian ibadah kita di saat ini, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan mari kita mengangkat pujian berkata, "Pergilah kamu." Kamu beritakan Injilnya bagi semua orang. Tuhanlah pandumu, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan menyertai kamu selama-lamanya.
berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah pemuda remaja kita di saat ini boleh berjalan dengan pemberkatan yang dari Tuhan. Oleh karenanya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Penatua Andrew yang boleh menjadi pemimpin ibadah di saat ini. Karena Tuhan Yesus memberkati. Dan buat teman-teman yang boleh mengikuti ibadah di rumah masing-masing, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Buat teman-teman pemain musik, WL Singers, teman-teman tim multimedia yang telah bekerja keras sehingga ibadah di saat ini boleh terlaksana. Biarlah Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Akhir kata, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Sungguh besar setia